Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti sanak kerabat dimanapun berada, syukur alhamdulillah di sore hari ini Menapo TV masih bisa bertatap muka bersama kanti-kanti di rumah di ngota spesial Ramadan. Dan hal yang spesial di sore hari ini, kita kedatangan seorang narasumber, Ustadz Junaidi. Selamat sore Ustadz. Jadi di sore hari ini saya mau mengajak Ustadz untuk ngobrolin masalah Ramadan di tengah wabah corona. Jadi seperti apa pelaksanaan Ramadan, karena di Ramadan tahun ini banyak sekali perubahan kan Pak Ustadz. Misalkan sholat tarawih yang di rumah, sehingga apakah ini mempengaruhi kualitas Ramadan kita Pak Ustadz? Untuk menjalankan Ramadan di tengah wabah corona ini seperti apa sebaiknya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai kepada Ramadan tahun ini yang memang beda, mungkin seumur hidup kita mungkin beda dengan Ramadan yang lalu. Mungkin ini jadi sejarah bagi kita dan mungkin bisa diceritakan nanti. Kalau dulu ketika menyambut Ramadan itu penuh dengan ucapan-ucapan marhaban ya Ramadan, di masjid-masjid penuh, langgar-langgar penuh. Tapi sekarang ini beda. Ucapan yang timbul paling stay home dulu, jaga jarak sebagainya, tidak ada lagi gairah seperti begitu kan. Tapi ini tidak menutup atau mengurangi dari makna Ramadan tersebut. Mengenai wabah sekarang ini kita patut untuk berduka dan sebagainya, tapi ini jangan terlalu berlarut. Ini bukan tidak ada sejarah dalam wabah ini, ada sejarah. Berarti sebelum ini pun di masa-masa terdahulu sudah terjadi. Dulu di masa nabi-nabi dulu ada terjadi, seperti masanya Nabi Musa alaihissalam tuh ada penyakit wabah namanya penyakit taun. Makanya orang-orang kita sering taun. Nah, itu wabah tuh penyakit taun. Sudah ada sejarah yang dulu. Nah, untuk wabah seperti ini juga ada seperti di zamannya Sayyidina Umar dulu. Nah, zaman Sayyidina Umar dulu, ketika Sayyidina Umar ingin pergi ke negeri Sam bersama pasukan untuk masuk negeri Sam. Di tengah jalan Sayyidina Umar dikasih tahu bahwa jangan masuk ke negeri Sam ini karena di sini sedang terjadi penyakit wabah. Pada waktu itu namanya wabah penyakit kusta. Sehingga Sayyidina Umar ini duduk di situ kemudian berdialog, bermusyawarah. Kalau macam kita sekarang kan duduk bersama untuk mengatasi COVID-19. Nah, duduk bermusyawarah bagaimana hal ini, hingga macam-macam pendapat. Berarti sempat juga terjadi kontroversi. Kita sekarang ini juga. Sibuk juga. Ayo ke masjid. Jangan tinggalkan masjid. Lebih kurang seperti itu. Sehingga dipanggil para sahabat dari kaum muhajirin yang hijrah. Dia menganjurkan masuk, silakan. Kita ibarat itu kita serahkan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah seperti statement sekarang nih kan. Takut Tuhan, jangan takut corona. Jangan takut Tuhan, pula takut corona. Corona ciptaan Allah. Jadi hal-hal seperti ini sudah ada sejarahnya dari dulu. Nah, sehingga adalah daripada sahabat yang menganjurkan jangan Sayyidina Umar, harus kita kembali, kita hindari. Kemudian Sayyidina Umar mengambil keputusan kita kembali ke Madinah dan tidak masuk kota Sam. Kemudian ada sahabat yang ngeyel bahasa kita sekarang kan, ya Sayyidina Umar, apakah kau lari dari takdir Allah? Takdir Allah mati. Sudah ibarat kita kalau ke masjid kena corona ya mati. Kalau tidak ada. Iya, banyak pendapat seperti itu. Banyak sekarang seperti itu. Nah, sudah ada contoh di zaman. Bagaimana Sayyidina Umar menghadapi masalah seperti itu? Misalkan pertama tadi dimusyawarahkan. Kemudian ujung-ujungnya Sayyidina Umar ngambil keputusan dari musyawarah tersebut. Ujungnya untuk kembali ke kota Madinah. Madinah. Itu ada sahabat tadi, apakah kau lari dari takdir Allah? Apa kata Sayyidina Umar? Nyebut, aku lari dari takdir Allah daripada takdir buruk kepada takdir yang baik. Nah, ibarat kita mengembala kambing, ada di situ rumput yang segar, ada rumput yang kering. Nah, kemana kita gembalakan? Tentu kepada rumput yang subur, yang segar. Tadi kan pula rumput yang kering. Jadi sehingga adalah dalam usul fikih itu disebut bahwa menghindari kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ibarat kita mancing, kita ngambil manfaat, di situ banyak ikan,
tahu di situ ada orang nyebut ada kerumunan buaya dan sebagainya, tentu kita hindari itu daripada ngambil manfaatnya. Dan demikian juga dalam sekarang ini. Nah, berarti dalam kondisi sekarang ini di Ramadan di tengah corona, Pak Ustadz. Ya. Nah, apakah kualitas dari ibadah kita itu berkurang karena selama wabah corona sudah masuk ke hari ke-6 Pak Ustadz. Di Ramadan aktivitas misalkan sholat tarawih ya, tidak boleh berjamaah dahulu di masjid. Ya. Ada yang pahala jamaah itu lebih besar di masjid. Nah, itu seperti apa pandang Pak Ustadz? Untuk sholat tarawih dulu memang ada sejarah juga sholat tarawih. Pertama dulu Rasulullah itu untuk 3 malam yang pertama sholat tarawih di masjid. Iya. Nah, kemudian Rasulullah itu tidak pernah lagi nongol ke masjid, balik ke rumah. Salat tarawihnya di rumah, dan akhir Ramadan baru lagi ke masjid. Dan Rasulullah bersabda, aku tahu kalian menungguku, tapi kenapa aku lakukan demikian, tidak melaksanakan salat tarawih di masjid? Karena aku khawatir ini kalian anggap wajib, dan Allah mewajibkan pada kalian, memberatkan kalian. Kalian. Jadi, berarti ada alasan tertentu waktu itu. Jadi memang di awal-awal sejarah dulu Rasulullah itu memang tidak melaksanakan tarawihnya di masjid. Jadi kalau sekarang ini memang tidak disuruh ke masjid, memang ngajaran Nabi kan, memang Rasulullah ngajaran. Tapi di zaman Sayyidina Umar ini diambil, lihat orang tuh di sudut sini tarawih, sudut sini tarawih, kemudian disatukan, dikomandoi menjadi satu atau sholat berjamaah. Jadi secara fikihnya tidak salah. Berarti hal tersebut tidak mengurangi kualitas ibadah, Pak Ustadz. Memang di masjid itu ada keutamaannya, yaitu kita itikaf. Kemudian ada lagi yang namanya kita sholat jamaah itu 27 derajat. Tapi dalam keadaan seperti sekarang ini yang saya katakan tadi, sholat jamaah itu adalah hukumnya sunnah. Sedangkan menjaga diri, menjaga diri kita itu dari penyakit, dari nyawa kita dan sebagainya, itu hukumnya wajib. Nah, kalau kita kenal dalam hukum, yang wajib harus mengalahkan yang sunnah, tidak bisa yang sunnah mengalahkan yang wajib, begitu. Nah, itu jadi tidak mengurangi kualitas. Jadi di rumah, di masjid sama saja. Yang penting kita ibadah. Jangan kayak gini di masjid tidak, di rumah tidak. Nah, ini kan Pak Ustadz seperti saya sendiri, Pak Ustadz. Berarti kan suami adalah imam di rumah tangga. Nah, sekarang membuktikan menjadi imam itu di waktu sholat tarawih kan, Pak Ustadz. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, Pak Ustadz, pelaksanaan sholat tarawih di rumah misalkan bersama keluarga harus ada bilal, itu apakah sama seperti yang di masjid? Biasanya adat kita orang Indonesia. Seperti ada bilal, ada itu tidak ada tuntunya seperti itu. Itu untuk mengisi rentang waktu istirahat kita antara perpindahan daripada dua rakaat tadi. Jadi isilah dengan selawat. Benar, tidak ada seperti itu. Kalau kita lihat di Masjidil Haram, duduk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya diam tegak lagi. Jadi jangan sampai di rumah ini memang ada, saya sering dengar. Siapa nak jadi bilal? Jadi itu. Iya. Tidak usah ke bilal, ya sudah. Assalamualaikum, duduk sebentar, tegak lagi. Berarti rukun-rukun di dalam sholat tarawih itu tidak mengharuskan ada syarat-syarat jadi bilal dan sebagainya, diisi dengan solawat. Pakai apa kalau orang kampung itu nih, bayalati pun ya. Iya betul. Untuk rakaatnya sendiri Pak Ustadz disesuaikan seperti apa? Kalau sholat tarawih ini kan berbagai macam. Di zaman Rasulullah, di riwayat dari hadis Siti Aisyah itu bahwa Rasulullah itu mengajarkan sholat tarawih 8 rakaat dan tanggal witir 3 rakaat. Jadi 11 rakaat di zaman itu. Nah, di zaman Sayyidina Umar jadikanlah 23 rakaat. Karena Rasulullah itu kalau sholatnya 8 rakaat kan tentunya nilainya lain. Karena apa? Karena Rasulullah itu panjang-panjang rakaatnya. Ya untuk kita di rumah kita sesuaikan kemampuan kita. Yang kita bertakwa kepada Allah itu sesuai kemampuan. Jadi boleh 8 rakaat, 2 rakaat selesai. Mau tambah kakek bangun lagi boleh. Yang penting kita melaksanakannya. Yang pasti melaksanakan dulu, Pak. Apa yang kita hafal? Iya Pak Ustadz. Kalau hafal kul ya kul. Firun kul Allah itu sampai terakhir sudah sah. Terus di tengah wabah corona juga nih Pak Ustadz. Banyak yang dihimbaukan mengenai kebersihan diri, Pak Ustadz. Nah, Islam sendiri pasti sudah mengajarkan tentang kebersihan diri. Nah, seperti apa pandangan Islam tentang menjaga diri dan kebersihan lingkungan di sekitar kita ini, Pak Ustadz? Himbauan dari Islam sendiri. Nah, itu. Seperti ini ada hand sanitizer, dan sebagainya kan. Sebenarnya ini telat kita mempromosikan ini.
Jauh daripada itu di zaman Rasulullah sudah hal yang demikian. Apa kata Rasulullah? Al-Islamu nazifun. Islam itu bersih. Bersih. Iya, fatanazzafu, bersihlah kalian kata Rasulullah. La yadkhulul jannah illa nazif. Tidak masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Orang-orang yang bersih. Berarti itu sudah Rasulullah itu menekankan sangat sekali. Ya, apanya itu tantangannya, jaminannya adalah surga, kebersihan ini bukan lagi terhindar dari corona. surga. Ya, berarti kalau sudah bersih, ya, insya Allah itu secara ikhtiar kita. Ya, ikhtiar kita untuk bersih. Memang itu yang dianjurkan. Bahkan disebut apa itu? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Berarti kalau kita sudah bersih, sebagian daripada iman. Ya, mungkin ini juga hikmah corona. Tadi orang kembali. Oh, banyak hikmahnya. Ya, orang kembali kepada ajaran membersihkan diri dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak ada corona dan sebagainya pun mesti kita seperti itu. Kebersihan seperti ini kan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang berkah, bulan yang suci. Yang disebut dari Imam Al-Bukhari itu adalah bulan Syahrul Hasad, yakni bulan kita panen. Nah, tentunya kalau kita panen, hati kita senang. Nah, semua kita ambil, seperti kita panen duku dan sebagainya, mesti kita ambil semuanya yang kita tinggalkan. Begitupun di bulan suci Ramadan ini. Ini adalah bulan kita panen, ayo kita panen, kita ambil segala kebaikan. Baca Al-Quran, yuk kita hatamkan Al-Quran. Sholat yang sunnah-sunnah, yuk yang disebut dengan qiyamul lail, walaupun sekarang ini tidak di masjid, di rumah, jangan mengurangi daripada nilai ibadah itu tersendiri dan jangan jadi alasan. Ibadah dengan ilmu, ini tekanannya pemirsa, ibadah dengan ilmu, jangan dengan perasaan. Jangan. Orang sekarang ini ibadah banyak dengan perasaan. Perasaan meninggalkan masjid, perasaan berdosa meninggalkan masjid, perasaan ini dan sebagainya. Itu salah. Ibadah itu dengan ilmu. Dan ilmunya sudah ada tuntun dari Rasulullah, para ulama dulu. Di saat wabah-wabah seperti ini boleh dilakukan hal-hal yang demikian. Dalam Islam itu ada namanya rukhsah, keringanan. Ya, kalau seperti ini, ada kejadian seperti ini, maka boleh ambil inisiatif seperti ini. Nah, oleh karena itu, ayo di dalam bulan suci Ramadan ini jangan hal yang seperti ini membatasi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita isilah dengan amal-amal kebaikan. Amin. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah hadir di Menapo TV. Untuk rekan-rekan di rumah, bila video ini berfaedah, silakan di-share untuk dakwah kita, untuk terus meningkat iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Borju undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.